Hai teman-teman semua, kali ini kami akan menjelaskan mengenai PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Dibuat oleh Laura Valorenza dan Revi Hanifa kelas 11 AKL 1. Selamat menyaksikan. Apa itu pajak penghasilan pasal 22? Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh bendaharawan atau badan usaha tertentu, baik pembayaran atas penyerahan barang dalam kegiatan ekspor atau impor ataupun kegiatan usaha lainnya. Tarif PPh pasal 22 atas impor. Pertama, PPh pasal 22 apabila memiliki API sama dengan nilai impor dikali tarif 2,5%. Yang kedua, PPh pasal 22 apabila tidak memiliki API, jadi sama dengan nilai impor dikali tarif 7,5%. Atas industri tertentu. Yang pertama, penjualan semen, maka tarifnya yaitu 0,25% dikali DPP PPN. Yang kedua, penjualan kertas sama dengan 0,1% dikali DPP PPN. Yang ketiga, penjualan baja sama dengan 0,3 dikali DPP PPN. Yang keempat, penjualan kendaraan otomotif sama dengan 0,45% dikali DPP PPN. Yang kelima, penjualan obat sama dengan 0,3% dikali DPP PPN. Atas produsen importir. Yang pertama, penjualan bahan bakar minyak sama dengan 0,25% final dikali DPP PPN. Yang kedua, penjualan bahan bakar gas sama dengan 0,3% final dikali DPP PPN. Yang ketiga, penjualan pelumas sama dengan 0,3% final dikali DPP PPN. Atas hasil produksi. Penjualan hasil produksi ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor sama dengan DPP dikali tarif 0,45%. Atas eksportir pembelian hasil industri. Eksportir pembelian hasil industri sama dengan DPP dikali tarif 0,25%. Atas emas, tambang, dan barang sangat mewah. Yang pertama, komoditas tambang sama dengan DPP dikali tarif 1,5%. Yang kedua, penjualan emas batangan sama dengan DPP dikali tarif 0,45%. Untuk penjualan barang sangat mewah sesuai dengan tabel yang telah disediakan. Seperti yang pertama, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga penyerahan lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 400 meter kuadrat. Maka tarifnya yaitu 1%. Yang selanjutnya contohnya yang nomor 4. Kapal pesiar, yachts, dan sejenisnya. Itu tarifnya adalah 5%. Untuk lebih mempermantap lagi, mari kita selesaikan contoh sebagai berikut. Contoh soal, pada tanggal 14 Maret 2023, PT Nusantara melakukan impor barang elektronik dari Amerika, bukan barang tertentu yang tercantum dalam lampiran 1, 2, dan 3 PMK nomor 34. Diketahui harga barang sebesar $135.000 Amerika Serikat. Biaya asuransi sebesar 1% dari harga barang, dan biaya angkut sebesar 1% dari harga barang. Transaksi tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 20% dan tarif bea masuk tambahan sebesar 10% dari nilai CIF. Nilai tukar rupiah yang berlaku per $1 Amerika Serikat adalah Rp15.269 kurs KMK dan Rp15.434 kurs BI. Berdasarkan data tersebut, hitunglah 1. PPh pasal 22 apabila PT Nusantara memiliki API. 2. PPh pasal 22 apabila PT Nusantara tidak memiliki API. Cara mencarinya yaitu, untuk menghitung PPh pasal 22, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nilai impor barang melalui perhitungan sebagai berikut. CIF sama dengan
cost ditambah insurance ditambah freight. $135.000 ditambah 1% dikali $135.000 ditambah 1% dikali $135.000 sama dengan $135.000 ditambah $1.350 ditambah $1.350 sama dengan $137.700. Kemudian kita mencari biaya masuk. Caranya, biaya masuk ditambah biaya masuk tambahan sama dengan 20% dikali $137.700 ditambah 10% dikali $137.700 sama dengan $27.540 ditambah $13.770 sama dengan $41.310. Lalu kita menentukan nilai impor dalam dolar Amerika Serikat. Chief ditambah dengan bea masuk sama dengan $137.700 ditambah $41.310 sama dengan $179.010. Kemudian kita menentukan nilai impor dalam rupiah. Caranya, total nilai impor dolar Amerika Serikat dikali dengan kurs KMK sama dengan $179.010 dikali Rp15.269. Hasilnya Rp2.733.303.690. Langkah kita berikutnya, yang pertama mencari PPh pasal 22 apabila PT Nusantara memiliki API dengan cara nilai impor dikali dengan tarif 2,5% sama dengan Rp2.733.303.690 dikali 2,5%. Hasilnya adalah Rp68.332.592 25 sen. Yang kedua, kita mencari PPh pasal 22 apabila PT Nusantara tidak memiliki API. Caranya, nilai impor dikali dengan tarif 7,5% sama dengan Rp2.733.303.690 dikali 7,5%. Hasilnya adalah Rp204.997.776.75. Kira-kira seperti itulah contoh PPh pasal 22. Kemudian kita lanjutkan dengan PPh pasal 23. Apa itu pajak penghasilan pasal 23? Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan dalam negeri, serta bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah penghargaan dari penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Objek PPh pasal 23 antara lain yaitu A. Bunga, yaitu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan atas jaminan pengembalian utang. B. Dividen, yaitu dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. C. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. D. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 atau diberikan selain kepada wajib pajak orang pribadi. E. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah, bangunan karena termasuk objek PPh final pasal 4 ayat 2, serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarif PPh pasal 23 atas dividen. 1. Dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri dan BUT, tarifnya 15%. 2. Dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri atau final, tarifnya 10%. Tarif PPh pasal 23 atas bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah bentuk balas jasa yang diberikan dari kreditur peminjam kepada debitur pemberi pinjaman atas jasa layanan yang diberikan. Caranya yaitu DPP atau dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif 15%. Tarif PPh pasal 23 atas royalti. PPh pasal 23 atas royalti yang tidak menggunakan NPPN, yaitu DPP dikali dengan tarif 15%.
PPh pasal 23 atas royalti yang menggunakan NPPN, yaitu DPP dikali dengan tarif 40%, kemudian lalu dikalikan dengan tarif 15%, atau DPP dikali dengan tarif 6%, yaitu tarif efektif. Tarif PPh pasal 23 atas penghasilan sewa yaitu DPP dikali dengan tarif 2%, sama juga dengan atas jasa, DPP dikali dengan tarif 2%. Selanjutnya, mari kita selesaikan contoh soal berikut ini. PT Harapan Bangsa membayar utang pinjaman kepada PT Karya Nusantara sebesar 250 juta. Atas pinjaman tersebut, PT Harapan Bangsa membayar bunga sebesar 5% dari jumlah pinjaman. Berdasarkan data tersebut, hitunglah PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Harapan Bangsa. Untuk menjawab contoh studi kasus ini, kita harus menghitung PPh pasal 23 atas bunga pinjaman yang dibayarkan PT Harapan Jaya. Kita perlu menghitung besarnya bunga pinjaman yang dibayarkan melalui perhitungan sebagai berikut. Sama dengan jumlah pinjaman dikali persentase bunga. Tadi ada jumlah pinjaman sebesar 250 juta. Jadi kita salin 250 juta dikali persentase bunganya ada 5%. Jadi 250 juta dikali 5%. Jadi jumlahnya yaitu 12.500.000. PPh pasal 23 atas bunga pinjaman sama dengan DPP dikali tarif 15% sama dengan 12.500.000 dikali 15% sama dengan 1.875.000. Nah, ini tarif 15% kita dapatkan dari PPh pasal 23 atas bunga pinjaman karena tarifnya yaitu 15%. Sekian penjelasan dari kami tentang PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Selamat menyaksikan dan terima kasih.